kekeramatan dan kesaktian Nahdlatul Ulama itu masih dimiliki oleh jamiah, bukan jamaah. Karena jamaahnya itu masih kebanyakan kelompok-kelompok yang kagetan dan gawoan. Ada Rois Am datang gitu suka kaget gawok. Kok kayak iyo ini manusia dari mana Rois Am itu? Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Padahal kepercayaan mereka tanpa dibuktikan pun sudah cukup, karena sak kampung sudah percaya. Akhirnya menjadi masyhur dan istifadah. Ini kaidah ilmiah sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Sampean akan divonis oleh masyarakat, sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran. Lewong nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Lalu tadi karena tabarrukan dan tidak menantang kualat dan tidak menantang kualat, mungkin dengan bahasa lain amalia kita ini sebetulnya adalah amalia katrolan. Jadi yang nantang-nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau santri demo kiai ini betul tidak ada. Justru kiai menjadi qudwah hasanah. Sak tingkah polai, sak gerakannya selalu ditiru. Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah itu harus pakai aturan kaidah ilmiah, tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi. Ini menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Kita ngomong sedikit langsung diolah, dipotong. Waspadalah. Ini yang disebut dengan muraqabah. Kewaspadaan. Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita. Dalile wong NO. Itu dalil kita. Ini ditolak. Kebenaran mana ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli, itu dibohongkan, dianggap palsu. Nantikan apa komando dan instruksi daripada PBNU. Jangan bergerak sebelum ada instruksi. Jangan buka lapak sendiri. Al-Fakir Miftahul Akhyar. Banyak kekurangan, ketidakcakapan dan ketidakmampuan mengemban amanah yang amat berat ini. Sangat layak mendapat gelar Rois Awam, Rois Am KW3. Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, lebih bagus panjenengan mundur. Beliau menyatakan sendiri bahwa beliau adalah Rois Awam. Kalau keliru ya jangan diikuti. Nah, soal Habib, soal nasab Habib yang palsu itu kan selama ini beliau dipersepsikan publik membela nasab palsu Habib. Maka sesuai perintahnya Kiai Miftahul Akhyar sendiri ya kita tolak itu. Yang kedua, beliau sendiri menyatakan bahwa diri beliau itu bukan Rois Ngam tapi Rois Awam. Dan kemudian beliau menyatakan beliau tidak gila jabatan. Nah, dua pernyataan beliau ini yang Rois Awam dan tidak gila jabatan, saya kira perlu dibuktikan secara nyata gitu ya. Kalau memang Rois Am Kiai Miftahul Akhyar merasa dirinya Rois Awam dan tidak gila jabatan, ya sudah, saat ini juga jangan hanya omong-omong kan itu. Ya mengundurkan diri saja. Ya. Kemudian silakan bebas secara pribadi, mau mericuh, mau bikin framing narasi apapun, silakan atas nomor pribadi, bukan dalam lingkup organisasi atau lingkup PBNU. Nggak bijak gitu ya, nggak bijak. Yang sekarang adalah Romo menyampaikan bahwa orang yang di sebalik ini adalah dilindungi oleh jenderal. Kenapa nggak disebutkan jenderalnya siapa gitu kan? Kalau memang ada jenderal, kenapa nggak disebutkan siapa jenderalnya ya? Nah ini
Nah inilah yang saya sayangkan. Saya khawatir malah makin jatuh marwah panjenengan. Dan saya sebagai selama ini orang yang memuliakan panjenengan, yang menghormati panjenengan, tentu ini sangat merasa prihatin. Jadi aduh, bagaimana ya ngomongnya kita ya, kadang-kadang kita bicara terlalu dalam, takut suul adab dan lain sebagainya gitu ya, tetapi kita juga sedih mendengarnya gitu. Dan kalau menurut saya sekali lagi mohon banget Romo, ayo panggillah Kiai Imad, panggillah siapapun, mungkin biar Kiai Imad nanti datang dengan Kiai Marzuki, dengan Kiai Agil Sirot, barangkali dengan Kiai Mustafa Bisri, kalau perlu dengan Abu Yamuh tadi, siap barangkali menghadapi Romo gitu kan tadi. Kalau barangkali dari kita atau Kiai Imad kurang, barangkali begitu ya, karena barangkali Romo jabatannya tinggi. Saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali di channel yang kecil ini bersama Kang Nur DS Cirebon, yang pada kali ini saya akan menyampaikan unek-unek saya mengenai sikap yang sekarang ini yang dilakukan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang setelahnya ada reaksi-reaksi atas pernyataan beliau. Beliau bukan malah kemudian meredah, tetapi makin banyak sekali perkataan-perkataan yang mungkin ya ini pembelaan diri sendiri, atau bahkan pernyataan-pernyataan yang mungkin klarifikasi yang mungkin ini menurut beliau adalah untuk diterima ya, untuk diperjelas dalam posisi beliau. Tetapi kalau menurut saya angger bae tetap saja itu Pak Kiai Miftahul Akhyar, yang saya terus lihat perkembangan daripada pernyataan dan sikap beliau menanggapi pernyataan-pernyataan yang dari bawah ya, baik itu dari kalangan ulama, kiai, gus, bahkan orang kampung seperti saya, tetap saja salah itu, keliru, nggak bijak gitu ya, nggak bijak. Beliau menyatakan bahwa apa yang disampaikan adalah bukan mewakili NU, tetapi dari diri sendiri. Dia juga mengatakan posisinya adalah bukan sekedar ya Rois Am, tapi Rois Awam, Rois Am KW3, dan macam-macam pernyataan yang merupakan bentuk daripada ngototnya beliau membela Pak Alawi. Namun di satu sisi saya melihat beliau selalu saja memandang rendah, serendah-rendahnya sesama kaum pribumi yang sedang berjuang mensucikan marwah, mensucikan martabat, mensucikan nasab Kanjeng Nabi, mensucikan nasab Ahlul Bait, marwah Ahlul Bait, dan mencoba untuk berjuang menjaga martabat ulama Nusantara termasuk ulama NU, dan menjaga akidah daripada kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh oknum-oknum Habib dalam doktrin dan dongeng dengan khulafanya. Beliau tidak adil, atau beliau mungkin tahu atau tidak tahu, atau sengaja menutup mata atas apa yang terjadi di bawah ini, sehingga beliau meskipun berbagai masukan-masukan yang mungkin beliau lihat seolah nggak bergeming ya. Nah ini jadi tetap saja beliau ngotot dengan dalih yang macam-macam. Ini akan menambah kegaduhan, ini akan menambah perpecahan. Jadi saya kira Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar ya, sebagai pernyataannya sendiri, yaitu bahwa beliau tidaklah gila jabatan. Ya kalau begitu lebih bagus panjenengan mundur
diri secara terhormat ketimbang dipecat atau diundurkan oleh organisasi. Lebih bagus itu. Secara terhormat panjenengan silakan untuk mengundurkan diri, ya. Kemudian silakan bebas secara pribadi, mau mericuh, mau bikin framing narasi apapun, silakan atas nama pribadi, bukan dalam lingkup organisasi atau lingkup PBNU. Selama panjenengan itu masih ada di PBNU, meskipun itu atas nama atau mengatasnamakan bahwa ini adalah sikap pribadi, tetap saja orang lain memandang bahwa panjenengan sepertinya adalah mewakili daripada itu. Jadi untuk supaya panjenengan itu bebas berhadapan dengan para ulama, termasuk juga ulama-ulama yang di NU, berhadapan dengan para intelektual, berhadapan dengan umat Islam yang tidak sepaham dengan panjenengan, silakan di luar daripada organisasi NU, silakan mau ngotot-ngotot. Karena yang saya sayangkan itu bukan masalah beliau ya membelanya semata, tetapi di satu sisi beliau membela, memuja, memuji, mengunggulkan Mbah Alawi dengan apa yang beliau sampaikan, ya, yang tidak mesti benar. Nah, di sisi lain beliau, masya Allah, selalu saja memandang rendah perjuangan-perjuangan para pejuang Trah Wali Songo yang notabene adalah anak-anak sebangsa sendiri. Dari sini, saudara-saudaraku sekalian, lebih jauh yang saya khawatirkan bahwa macam para kiai ulama Gus ini hanya dimanfaatkan oleh Mbah Alawi yang tidak mampu menjawab tesisnya Kiai Haji Imaduddin, kemudian mengambil orang-orang yang, mohon maaf, mudah dipengaruhi atas nama PKU, atas nama kedekatan, ya, atas nama kepentingan dunia misalkan, ya. Atau karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kira kalau bergelar apapun kemudian mudah sekali dipengaruhi oleh kedekatan, oleh ikatan kekeluargaan, sehingga bungkam atas kebenaran yang ada, tetapi mencari celah dalam kebenaran itu menjadi hal yang tidak benar menurut mereka. Ini sungguh tanda lemah iman. Saya tidak mengatakan bahwa di PBNU adalah orang-orang lemah iman, tetapi siapapun yang mudah dipengaruhi setelahnya kita mengerti kebenaran ya di depan mata, tetapi tidak mau juga mengatakan bahwa itu adalah hak dan benar ya karena rasa pekiu, maka ini adalah tanda mudahnya iman itu dipengaruhi oleh hal-hal yang atau punya kepentingan yang tidak jelas. Kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, kalau memang itu benar perkataannya, maka lebih bagus panjenengan mengundurkan diri saja. Ya, itu sangat terhormat. Dan mohon apa yang panjenengan dengar dan panjenengan lihat yang berbeda yang disampaikan oleh para pejuang Trah Wali Songo, pandanglah dengan hati nurani, pandanglah dengan bijak dan simpulkan dengan adil, ya, jangan dengan hawa nafsu. Kenapa? Ya saya justru, mohon maaf, yang menghargai, yang memuliakan panjenengan selama ini, justru khawatir kalau panjenengan bersikap ya condong pada keputusan hawa, pada ajakan hawa nafsu, maka
saya khawatir malah makin jatuh marwah panjenengan. Dan saya sebagai selama ini orang yang memuliakan panjenengan, yang menghormati panjenengan, tentu ini sangat merasa prihatin. Sekali lagi, sebagaimana apa yang panjenengan sampaikan bahwa panjenengan adalah tidak gila jabatan, ya, kedudukan, dan hanya sekedar rois awam, maka lebih bagus panjenengan mengundurkan diri saja. Dan saya mohon untuk selanjutnya apabila mau bersikap atau menanggapi tentang reaksi ya atas sikap panjenengan dari para pembela Trah Wali Songo, dari para kiai, gus, ulama yang sebangsa sendiri, atau dari umat Islam yang kecewa, yang ingin menanggapi statement atau framing panjenengan yang dianggap salah, tanggapilah semua itu dengan hati nurani, tanggapilah dengan bijak, sehingga panjenengan bisa menyimpulkan secara bil adli. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila Merdeka. Ini Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ini ada potongan video yang dikirim ke HP saya. Nah ini ya, ini mungkin teman-teman juga udah dapat ini dari pernyataan Rois Ngam PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi pernyataan Kiai Miftahul Akhyar, beliau menyatakan sendiri bahwa beliau ada rois awam. Kalau keliru ya jangan diikuti. Nah soal Habib, soal nasab Habib yang palsu itu kan selama ini beliau dipersepsikan publik membela nasab palsu Habib. Maka sesuai perintahnya Kiai Miftahul Akhyar sendiri ya kita tolak itu. Yang kedua, beliau sendiri menyatakan bahwa diri beliau itu bukan rois ngam tapi rois awam. Dan kemudian beliau menyatakan beliau tidak gila jabatan. Nah dua pernyataan beliau ini yang rois awam dan tidak gila jabatan, saya kira perlu dibuktikan secara nyata gitu ya. Jadi akan saya bandingkan dengan Gusmus. Ini terpaksa harus kita bandingkan dengan Gusmus. Mohon maaf, mohon ampun untuk Gusmus. Kalau memang Rois Kiai Miftahul Akhyar merasa dirinya rois awam dan tidak gila jabatan, ya sudah saat ini juga jangan hanya omon-omon kan itu. Ya mengundurkan diri saja. Karena kan saya yakin beliau itu tahu dan paham persis ada hadis Rasulullah bahwa kalau imam itu dibenci oleh makmumnya, satu aja nggak usah mayoritas. Nah itu seburuk-buruk imam. Nah, itu padahal di lapangan jelas, di media sosial jelas bagaimana Nahdien Kultural itu tidak suka, atau dengan kata lain sudah pada level membenci beliau Kiai Miftahul Akhyar, karena pembelaan Kiai Miftahul Akhyar terhadap nasab palsu Habib Ali yang itu bertentangan dengan nama Nahdlatul Ulama sendiri ya. Kebangkitan para ulama itu kan ahli ilmu, bukan kebangkitan husnudzon kan, bukan kebangkitan membela ini gitu. Dan baru kali ini kan ada Rois Ngam PBNU itu dipaitu sama Nahdien Kultural. Sebelumnya sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama mulai berdiri, ya baru kali ini. Sebelumnya tidak pernah ada Rois Ngam kok dibantah oleh Nahdien Kultural. Hari ini bertebaran di media sosial. Nah, saya bilang tadi saya akan bandingkan dengan Gusmus. Karena Kiai Miftahul Akhyar kan bilang merasa dirinya hanya rois awam dan tidak gila jabatan. Kalau Gusmus itu tidak pernah menyatakan diri sebagai orang yang gila jabatan dan lain-lain. Tapi langkah beliau itu menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar merasa
merasa awam, padahal beliau itu ulama yang alimul alamah bagi saya, dan benar-benar tidak gila jabatan. Karena berapa kali Gus Mus dalam sejarah Nahdlatul Ulama itu berkali-kali diminta, dimohon untuk menjadi Rais Ngam, itu beliau tidak pernah mau bersedia. Beliau selalu beralasan ada yang lebih pantas, ada yang lebih semestinya menjadi Rais Ngam. Jadi beliau tidak mau. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin itu menjadi Rais Ngam periode sebelumnya ini kan karena Gus Mus tidak berkenan. Sebenarnya kan yang pertama dimohon dan diminta itu kan Gus Mus, tapi Gus Mus tidak merasa tidak pantas, tidak mau. Karena memang beliau benar-benar tidak gila jabatan, tidak hanya omon-omon, beliau praktekkan benar dalam perilaku beliau. Kemudian ketika Kiai Ma'ruf Amin menjadi cawapres, mayoritas struktural maupun kultural NU itu kan menginginkan, mengidam-idamkan Gus Mus sebagai Rais Ngam PBNU. Tapi sekali lagi beliau tidak bersedia. Itu namanya orang yang benar-benar tidak gila jabatan. Nah, kalau memang mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho beliau yang kita muliakan, Kiai Miftahul Ahyar, memang menyatakan tidak gila jabatan, ya saran saya ya mengundurkan diri sekarang ini. Karena ya semua orang kan tahu bahwa penjenengan Kiai Miftahul Ahyar itu tidak disukai oleh Nahdien Kultural. Mayoritas, adalah satu dua yang tidak menyukai aja. Kalau memang orang itu tidak suka jabatan itu ya pasti mengundurkan diri kok. Tapi kalau hanya menyatakan saya ini kan cuma rais awam, saya ini tidak gila jabatan, tapi tetap aja tidak mengundurkan diri, ya itu cuma omon-omon. Gitu. Jadi begitu ya, ini menggelitik saya untuk menyatakan, karena Gus Mus juga beberapa kali saya dengar itu jauh ya, jangan sampai NU ini pada pecah berantem sendiri gitu. Dan sekarang mohon maaf itu Kiai Miftahul Ahyar itu benar-benar tidak disukai oleh kultural NU, bahkan sebagian besar struktural saya juga mendengar tidak menyukai. Ya sudah kan, penjenengan kan tidak gila jabatan, ya mundur saja, orang tidak dikehendaki kok. Itu loh, tidak lebih dari 10% yang masih mengendaki Kiai Miftahul Ahyar menjadi Rais Ngam gitu loh. Kalau atau perlu disurvei ini. Nah itu, sekali lagi omon-omon itu gampang, tapi melaksanakannya itu tidak mudah. Dan sudah semestinya lah ulama itu tidak hanya omon-omon gitu, memberikan suri teladan, memberikan contoh gitu. Nah ini adalah saya mewakili publik gitu ya, sebagai Nahdien Kultural, pecinta NU, pecinta Mbah Hasyim, pecinta Gus Dur, pecinta muassis NU yang lainnya. Ya saya juga memohon agar Kiai Miftahul Ahyar mengundurkan diri saja, sesuai dengan dawuh beliau sendiri yang mengatakan tidak gila jabatan. Nah itu toh, masih banyak yang pantas menjadi Rais Ngam selain panjenengan Yon Sewu, Mbah Kiai Miftahul Ahyar. Ada Abuya Muhtadi Sayyidus Syarif, Abuya Muhtadi bin Sayyidus Syarif, Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Meskipun kemungkinan beliau bersedia sangat kecil gitu. Tentu saja yang utama dan pertama saya harus sebut Gus Mus, Sayyidus Syarif Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Rembang, itu amat sangat pantas, lebih pantas gitu loh. Kemudian ada Sayyidus Syarif Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, itu juga pantas, sangat pantas, jauh lebih pantas daripada Kiai Miftahul Ahyar, dan jauh lebih diterima oleh Nahdien Kultural, Nahdien Struktural, yaitu Pak yang lain masih banyak sekali gitu. Sayyidus Syarif Kiai Halwani Merjan, ya dah, wah itu pantas juga dari Rais Ngam, betul loh. Siapa lagi ya yang bisa disebut? Banyak sebenarnya yang lebih pantas ini. Maksudnya yang saya sebutkan adalah nama-nama yang memang dikenal oleh publik secara luas. Nah, bahwa ada ulama-ulama yang jauh lebih hebat, lebih ini, tapi kan pada humul, ada tidak ini gitu loh, bukan
tidak terbiasa berurusan dengan publik gitu ya. Jadi ya itu ya Kiai Miftahul Ahyar, mohon panjenengan jangan hanya dawuhnya itu jangan hanya omon-omon. Kalau memang menyatakan tidak kira jabatan ya saatnya demi NU, demi muasis Nahdlatul Ulama, sebaiknya kita mohon panjenengan kerso mengundurkan diri dari jabatan sebagai Rois Ngan. Tirulah Gusmus, malulah dengan Gusmus. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kalau keliru, kalau salah. Wassalamualaikum. Tentang statement Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar yang terbaru, yang mengatakan bahwa segala kegiatan daripada orang-orang yang menolak nasab Ba'alwi adalah ini adalah dianggap bahwa adanya peran daripada para jenderal yang melindunginya, yang bahkan beliau menyampaikan bahwa kemungkinan bahwa kejadian 1998 bisa terjadi. Dan kemudian juga adalah kepada bahasa beliau kepada mereka yang menolak Ba'alwi ini adalah karena juga ada ketamakan dunia. Nah, tapi sebelumnya Abah menanggapi, Abah mendoakan kepada Romo adalah semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membukakan hidayah ya, yang senantiasa diberikan kemudahan dan kecerahan tentang memandang segala perkara adalah dengan mata hati, dengan kejernihan mata batin. Romo, yang berkaitan dengan ini saya Abah tidak ingin berkata-kata yang kurang baik kepada Romo ya. Tetapi jelas Romo itu lupa ya, barangkali Romo itu sebagai rois dari sebuah organisasi yang begitu besar ya, yang sangat berperan membangun peradaban di Nusantara ini. Bahkan ulama-ulamanya menjadikan rujukan dimanapun berada di seluruh dunia. Nah, saya sebagai orang NU, orang tua saya, kakek saya adalah sedih sebetulnya mendengarkan pernyataan Romo, dan Romo selalu lupa ya. Silakan sebetulnya setiap orang boleh bicara, tetapi pada saat kita memiliki kedudukan, memiliki jabatan, apalagi jabatan itu adalah jabatan tertinggi di sebuah organisasi adalah PBNU, maka itu akan menjadikan sebuah hujah ya, dalil kebenaran kepada orang-orang bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Romo itu adalah satu kebenaran ya. Tetapi kalau seandainya barangkali Romo mau sedikit berdiskusi dengan Kiai Mustafa Bisri, berdiskusi dengan Kiai Marzuki dan sahabat-sahabat kita di Nahdiyin, sebetulnya barangkali banyak masukan yang bisa Romo terima. Terlebih lagi adalah Romo adalah rois PBNU barangkali, dan kemudian Kiai Madudin juga adalah sebagai pengurus NU wilayah. Seharusnya barangkali ini kembali ya, Romo itu punya hak untuk memanggil siapapun ya, untuk meminta tabayun, penjelasan ya sesungguhnya, daripada terus adalah membuat statement-statement yang dengan menuduh. Tempo hari adalah menuduh bahwa orang yang berada di balik ini adalah Khawarij, orang yang di sebalik pembatalan nasab ini adalah Wahabi, orang yang dibalik semua ini adalah liberal. Kemudian sekarang adalah Romo menyampaikan bahwa orang yang di sebalik ini adalah dilindungi oleh jenderal. Kenapa nggak disebutkan jenderalnya siapa gitu kan? Kalau memang ada jenderal, kenapa nggak disebutkan siapa jenderalnya ya? Nah inilah yang saya sayangkan, dan juga kenapa landasannya selalu kepada syuhra wal istifadah. Dan sesungguhnya saya percayalah Romo itu paham tentang syuhra wal istifadah. Kenapa sesuatu itu disebut syuhra wal istifadah? Tetapi kenapa juga tidak mau sedikit ya, ini kan walaupun syuhra wal istifadah Romo selama pandangan manusia
barangkali kita sama-sama lah di pondok mengkaji berbanyak ilmu dari bagaimana dari sejak Imam Mujtahid ya, di mana sesungguhnya pandangan manusia kepada segala sesuatu itu adalah tidak akan selalu mutlak, Romo. Ya. Tetapi kenapa harus selalu bertahan pada surah wal istifadah tanpa sedikit pun tidak mau membuka ranah kecerdasan Romo sendiri dan kita semua yang ada di abad ini, yang mana saat ini Romo segala sesuatu itu tidak bisa disembunyikan ya. Maka segala ilmu di seluruh dunia ini sekarang ini mudah dipelajari. Segala pengetahuan di seluruh dunia ini, bahkan sekarang ini dengan adanya Google ya, maaf ya, walaupun ya kita bukan berarti kebenaran itu ada pada Google, tetapi sekarang ilmu pengetahuan itu apakah itu ilmu sejarah, apakah itu ilmu segala ilmu ada, tinggal kita memverifikasinya. Kemudian apalagi ini tidak ada surah wal istifadah yang benar-benar ijma yang disepakati saat itu, tidak ternyata tidak diisbat di dalam kitab atau dalam apa. Dan ini kan satu aneh kita bagi orang berakal untuk dipaksa untuk menerima sesuatu sementara kita berada pada alam keterbukaan, alam ilmu pengetahuan. Ini adalah menyedihkan sebetulnya untuk kita orang Islam yang sangat menghormati akal. Betul, akal itu bukan rujukan. Makanya tadi ilmu nasab itu jangan dibawa pada ranah akidah, keyakinan. Karena kalau sudah bahasa yakin, yang penting saya yakin. Nah, yakin itu pun kan tadi, karena yakin itu adalah harus dibangun apakah dengan ilmu yakin. Ilmu yakin saja membutuhkan kitab, karena berdasarkan dengan landasan ilmu tadi semua. Apa kitabnya? Tadi ilmu yakin. Dari ilmu yakin itulah kita akan, setelah kita pelajari tabayun, kemudian kita pelajari lagi dari aspek kiri, aspek kanan, aspek depan, aspek sejarah, barulah nanti kita akan sampai pada ainul yakin. Ya, ainul yakin akan sampai nanti pada hakul yakin, bahkan kalau buat abah pribadi sudah isbatul yakin ya. Karena dohiron wa batinan melihatnya tadi. Jadi tapi pada saat mendengar pernyataan Romo yang dianggap oleh saya adalah orang tua, adalah sebagai pemimpin tertinggi dari lembaga yang memiliki jumlah pengikut yang begitu banyak, kemudian Romo lupa kepada jabatan itu dan Romo bicara seolah-olah untuk pribadi ya. Nah, inilah yang sangat disangsikan, karena pada saat bicara pribadi sekalipun bahwa pada saat jabatan itu melekat, maka sama saja Pak Jokowi ngomong apapun walaupun dia sebagai pribadi Jokowi, tetapi pada saat dia ada presiden di sebalik punggungnya, maka itu akan dianggap sebagai pernyataan presiden ya Romo. Jadi bagaimana ya ngomongnya kita ya, kadang-kadang kita bicara terlalu dalam, takut suul adab dan lain sebagainya gitu ya, tetapi kita juga sedih mendengarnya gitu. Dan ini akan terus mengambang kalau seandainya hal demikian, hanya terus menyampaikan penuduhan tetapi tidak pernah ingin menanya kepada kami, kepada semua. Barangkali undang salah satu dari kami, siapapun barangkali yang penting bukan saya, karena saya bukan ahlinya Romo, tetapi saya sedih pemerhati karena saya pecinta NU. Saya ini adalah orang bodoh yang senantiasa ingin merasakan kedamaian ini semua. Tetapi nalar saya, akal saya, kemudian itu menolak dengan segala semua ini untuk menerima mereka sebagai dari aspek apapun Romo. Ya, dari aspek keilmuan dan dari semuanya. Bahkan maaf juga tadi ya, kalau saya baca sejarah sesungguhnya sedih Romo kepada orang-orang yang masih melaksanakan manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata setelah saya baca sejarahnya, mereka juga pernah membatalkan ada nasab Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan mereka mengatakan Habib Ja'far itu lebih mulia di akhirat, lebih tinggi di langit dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan juga mereka menghina Imam Syafi'i, bahkan mereka katakan Habib Zain itu lebih tinggi ilmunya dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi kan yang mereka sebutkan Habib-Habib itu yang hebat dari Tuan Abdul Qadir Al-Jailani, nggak ada kisahnya, nggak ada sejarahnya, nggak ada kitabnya, bahkan nggak ada amaliyahnya.
Ya sama saja orang yang sekarang menolak, yang menerima Ba'alwi aja manakibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Ajailani. Karena kita adalah bermazhab Syafi'i, kita pun tetap semua rujukan fikih kita adalah kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri adalah dianggap adalah orang yang rendah ilmu pengetahuannya dibandingkan Habib Zain tadi. Jadi kalau menurut saya, ya Allah ya Karim, nggak tahu harus bagaimana bicaranya, tapi inilah barangkali ujian kepada bangsa ini tadi semua. Semoga semuanya mampu menahan diri ya, tadi tetap kita menghormati orang tua kita. Ini kembali ya, semoga Romo sehat lah dimanapun berada. Saya doakan, saya cinta Romo ya, saya doakan Romo tadi semua. Tapi barangkali dikurangi lah sedikit tadi. Dan kalau menurut saya sekali lagi mohon banget Romo, ayo panggillah Kiai Imad. Panggillah siapapun, mungkin biar Kiai Imad nanti datang dengan Kiai Marzuki, dengan Kiai Agil Sirot, barangkali dengan Kiai Mustafa Bisri, kalau perlu dengan Abu Yamuh tadi, siap barangkali menghadapi Romo gitu kan tadi. Kalau barangkali dari kita atau Kiai Imad kurang, barangkali begitu ya, karena barangkali Romo jabatannya tinggi gitu kan tadi, barangkali gitu kan tadi. Tapi yang saya inginkan adalah kembali, jangan rendahkan, karena kalau menurut saya Romo Habib ini sudah sebaliknya adalah untuk memberengus adalah akal manusia dengan doktrin-doktrin yang sesungguhnya semakin akhir zaman nanti akan makin berbenturan dengan anak muda kita. Dulu barangkali orang tua kita dibohongin dengan semacam begitu, boleh-boleh saja karena belum ada ranah pengetahuan, teknologi belum berkembang, bukti-bukti ayat-ayat kauniyah belum terbukti, orang-orang dulu menerima saja. Tapi sekarang tidak bisa, bahkan saya pun hampir gila untuk menerimanya. Saya mendingan dibunuh sama Romo untuk menerima Habib ini sebagai Duriat Rasul, karena bertentangan dengan ilmu, bertentangan dengan akal saya tadi. Sampai saya pernah mengatakan berhenti menjadi umat Nabi Muhammad gara-gara apa? Ada Habib yang mengatakan, tahu saya dari sejak Habib Utsman bin Yahya. Kenapa Habib Utsman bin Yahya berseberangan dengan Ahmad Sukarti dari Al-Irsyad? Karena tadi Ahmad Sukarti saja nggak bisa nerima pada saat mengatakan Syarifah tidak boleh kawin dengan ahwal. Dan nggak ada bahasa ahwal. Islam itu nggak ada bahasa ahwal. Apa itu ahwal? Tadi semua. Di mata Allah kita semua sama. Di mata Allah kita semua sama. Nah inilah justru yang menurut saya adalah Romo panggil Robeto Alawiyah, ayo kalian luruskan, ayo kalian coba, saya ingin dengar dakwah kalian. Atau barangkali Romo iseng-iseng buka YouTube, gimana sih dakwah Ali Jindan, Rizik Syihab dan lain-lain gitu. Apakah ilmu yang mereka sampaikan itu ya? Jadi kalau seandainya Romo merasa paling benar tadi semua, ataupun Habib ini dianggap sudah benar, ya sudah, mari kita duduk sama-sama. Romo sebagai orang tua, sebagai wasit, saya rasa cukup Kiai Madudin adalah Romo panggil, sudah paham pasti Romo. Atau saya juga sangat cinta dengan Kiai Nur Ihya, tadi beliau pun sangat cerdas, silahkan tadi semua. Kalau guru gembul jangan, kalau beliau bukan untuk sekelas dengan Romo tadi ya. Mudah-mudahan bisa difahami, sehat semua Romo ya tadi semua tadi. Mudah-mudahan sekali lagi saya cinta dengan Romo, dan semoga Allah memudahkan Romo bisa saya tidak maksud saya untuk Romo untuk menerima apa yang dilakukan oleh Kiai Madudin, tapi minimal tasawur dulu. Jangan dulu lari, kita dianggap bahwa ada pocong ternyata daun pisang gitu kan tadi. Apakah kita ini mau menolak ataupun menerima tasawur? Setelah tasawur silahkan Romo berpegang, silahkan tadi semua. Sebagaimana Kiai Madudin dan kita pun berpegang. Ya sana sudah jadi ranah khilaf kalau sudah di sana. Tapi bagaimana disebut ranah khilaf kalau tidak pernah melakukan sebuah tabayun, melakukan sebuah proses tasawur, langsung saja cek aing hejo, itu yang susah tadi semua. Kata gua kuning, ya itu yang susah tadi semua. Sementara di akhir zaman ini tidak bisa kita demikian. Semoga semua sehat ya sahabat. Jadi sekali lagi jangan terlalu kepada orang tua kita, kembali lagi jadi biasa ya, sehat semua ya. Terima kasih semua, yang penting bahagia. Semoga Allah memberikan jalan dan solusi yang terbaik kepada kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga apa yang saya sampaikan ini, apabila ada kekhilafan, mohon apa yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.
Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana ceramah Kiai Haji Miftahul Lahyar sebagai Ketua Rais PBNU ya. Jadi banyak para netizen itu meminta untuk memundurkan diri dari Ketua Miftahul Lahyar karena dianggap tidak layak untuk memimpin atau jadi Rais AM di PBNU. Banyak komentar-komentar dari para netizen ini untuk memundurkan diri gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya tentang Rais AM Kiai Haji Miftahul Lahyar ini ya teman-teman? Menurut pandangan teman-teman bagaimana, apakah dilanjutkan atau disuruh untuk memundurkan diri sebagai Ketua Rais AM PBNU gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.